Puji Tuhan, Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Allah untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Segala hormat dan puji kami haturkan kepada Bapa yang di surga, Allah sumber segala kebaikan. Jika Allah berjanji, maka terwujud. Oleh sebab itu layaklah kami mengagungkan, meninggikan, menyembah Tuhan. Terutama kami perlu memperhatikan firman-Nya, karena firman-Mu adalah ya dan amin. Berkatilah ibadah yang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, supaya kami memahami makna kenapa Tuhan Yesus harus mati, bangkit, dan naik ke surga. Kelanjutannya perlu kami paham, sebab kalau kami tidak paham, kami lengah, dan kami akan diterkam singa yang mengaum-aum. Oleh sebab itu Bapa, berkatilah firman-Mu saat ini, untuk kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang ibadah di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita barusan merayakan Paskah tetapi juga ibadah di rumah. Sekarang kita akan merayakan hari kenaikan Yesus. Dan 10 hari lagi merayakan turunnya Roh Kudus. Kenapa harus demikian? Kita harus memahami, harus mengerti persis, supaya kita tidak terjebak dalam kelengahan. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa dia harus bangkit? Dan kenapa dia naik ke surga? Kita lebih baik membaca firman Allah dalam Kisah Rasul pertama ayat 8-11. Mari tolong dibacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Hai orang-orang Galilea, mengapakah kau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, makna kenaikan Tuhan pada hari ini, pada ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa dia mati, dia bangkit sebelum naik ke surga, meninggalkan pesan kepada para murid, jangan meninggalkan loteng Yerusalem. Jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi saksi dari Yerusalem ke seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa dikatakan harus menjadi saksi? Ini ada perbuatan yang berbeda dengan orang yang tidak dipenuhkan Roh Kudus. Nah, di situ nanti diwujudkan 10 hari lagi, Roh Kudus akan turun kepada orang-orang yang tekun di dalam doa. Tapi sekarang yang kita perlu perhatikan adalah ketika para murid melihat dia naik ke surga,
ditegur oleh kedua malaikat yang berpakaian putih, "Mengapa kamu melihat ke langit? Mengapa kamu menatap ke langit?" Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Berarti dia naik, dia akan kembali turun. Ketika itu para murid melihat dia naik ke surga. Sekarang dia akan kembali turun ke bumi. Siapa yang bisa melihatnya? Karena apa? Karena yang membatasi untuk tidak bisa melihat Allah ini dosa. Nah, kalau kita tetap dalam dosa, tidak memperhatikan penuntunan Tuhan, kita akan menjadi orang yang celaka. Ketika Yesus datang kedua kali, datang dari surga ke dunia ini. Karena yang menjadi sekat pemisah adalah dosa. Kalau orang Kristen mempertahankan dosa, tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita lihat Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah ini, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan Allah datang ke Taman Eden. Mereka tidak bisa melihat Allah, hanya diizinkan mendengar suaranya. Itu Adam dan Hawa. Demikian juga kita ini, keturunan Adam dan Hawa, orang yang berdosa, kita tidak akan bisa melihat Allah, terkecuali ya. Kita memperhatikan proses bagaimana supaya kita nanti bisa menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk melihat Allah. Tapi kalau kita tetap bertahan dalam dosa, tidak bisa melihat Allah. Dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Kita baca. Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Inilah yang harus kita perhatikan. Banyak orang mengatakan tidak mungkin manusia bisa suci. Tidak mungkin manusia bisa benar. Ini perkataan iblis. Kalau perkataan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab manusia supaya bisa melihat Allah, supaya bisa menyongsong kedatangan kali yang kedua, harus memiliki hati yang suci. Ini yang perlu kita perhatikan. Sebab kalau kita bertahan dalam dosa, ya kita akan celaka nanti. Kalau kenaikan Tuhan yang pertama disaksikan oleh para murid, nanti kedatangan Tuhan kali yang kedua juga akan disaksikan oleh orang-orang yang hatinya suci. Tapi kalau hatinya tetap kotor, dibiarkan, ya tidak bisa. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini mau merobek penyekat antara Allah dan manusia. Kalau kita melihat dalam tabernakel, ada 3 pintu. Pintu pertama masuk halaman. Orang yang percaya, orang yang dibaptis dengan air, orang yang baru bertobat, masuk pintu yang kedua.
Di situ ada 3 macam, 3 benda. Meja roti pertunjukan, pelita emas, dan mezbah ukupan dupa. Tapi yang masuk pintu ketiga hanya imam besar. Menurut peraturan Lewi itu adalah Harun, 1 tahun sekali harus membawa darah domba. Ternyata tidak bisa merobek, tidak bisa menghilangkan dosa. Bangsa Israel tidak bisa hilang dosanya. Karena hanya diimam besari oleh suku Lewi. Tetapi Yesus penggenap Taurat. Aku datang bukan merombak Taurat, tetapi menggenapinya. Kegenapannya di mana? Yesus menjadi imam besar bukan menurut peraturan Lewi, tapi menurut peraturan Melkisedek. Dia adalah gambar dan wujud Allah. Kita baca dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Menopang segala sesuatu yang ada ini dengan firman-Nya. Firman-Nya luar biasa kekuatannya. Terus? Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang besar di tempat yang tinggi. Ini Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Berbeda dengan manusia, hanya gambar Allah tapi wujud rupa Allah tidak ada. Karena dosa, rupa Allah dalam manusia rusak. Memang gambar Allah ada pada manusia, tapi rupanya sudah berubah oleh karena dosa. Maka manusia satu dengan yang lain berbeda karakter. Ada yang galak seperti harimau. Ada yang lemah seperti cacing, ada yang beler seperti yang lain dan lain sebagainya. Tetapi Yesus datang menunjukkan ia adalah cahaya, kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya. Ini perlu kita perhatikan. Nah inilah yang akan merobek tirai penyekat. Kalau imam besar menurut peraturan Lewi hanya dimasuki oleh 1 orang. Semua yang masuk jangankan masuk. Mengintip saja, melihat orang masuk dihukum mati. Hanya imam besar Harun menurut peraturan Lewi. Tapi itu tidak merobek sekat. Di dalam hukum Taurat tidak bisa menyempurnakan manusia berdosa. Tidak bisa. Seperti apapun usaha berbuat baik tidak bisa menyempurnakan. Itulah yang dikatakan pada umumnya tidak mungkin manusia bisa suci. Tidak mungkin manusia bisa benar. Karena sekat itu masih ada. Antara Allah dan manusia ada sekat, ada pembatas. Yaitu dosa. Nah itulah Yesus datang ke dalam dunia mau merobek tirai ini. Dia sebagai imam besar. Menurut peraturan Melkisedek, dia mati, dia bukan orang Lewi, tapi dari suku Yehuda. Maka dia masuk ruangan Mahsuci, harus dihukum mati. Itulah sebabnya Yesus harus mati di kayu salib untuk merobek tirai penyekat antara kesucian dan antara dosa. Kesucian miliknya Allah, dosa miliknya manusia. Kalau ini jadi robek, kita bisa masuk. Lewat apa? Hidup mengalami penyucian. Sekarang Ibrani pasal 4, ayat 14-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Sekarang kita mempunyai imam besar agung. Yang telah melintasi semua langit. Yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus, anak Allah. Yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Baiklah, kita teguh berpegang dalam pengakuan iman kita terus. Sebab imam besar yang kita punya
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Berbedanya, Yesus imam besar itu dicobai tapi tidak berbuat dosa. Berbeda dengan Harun, dicobai bisa berbuat dosa. Itulah kalau ada orang mengatakan hanya percaya kepada hukum Taurat, tidak ada manusia bisa baik, tidak ada manusia bisa benar, tidak ada manusia bisa suci. Memang, terus kan? Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, ketika Yesus datang kali yang kedua, kita ditolong karena kita bisa menyongsong, bisa melihat Tuhan. Ini perbedaannya. Orang yang hanya percaya kepada Taurat tidak bisa kudus. Karena sekat pintu itu tidak robek, dosa itu tidak hilang. Berapa lama kita percaya kepada Yesus, kalau dosa tidak hilang, itu tidak bisa melihat Yesus datang kali yang kedua. Perlu kita memperhatikan, kalau tidak kita menjadi orang Kristen yang sembrono, beragama yang sembrono, melayani khotbah yang sembrono, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu dikatakan tadi, jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan kujadikan saksiku dari dalam, keluar, keluar, keluar. Dari dalam dulu, menjadi saksi dalam rumah tangga, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Terus baru keluar, jadi contoh, keluar, 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 sampai ke ujung bumi. Kalau begitu kita perlu membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mengerti jalan benar. Bagaimana caranya Tuhan membentuk kita supaya kita menjadi sama seperti Yesus menurut gambar dan rupa Allah, wujud Allah yang hidup dalam satu kemuliaannya. Itulah sebabnya Yesus menurunkan Roh Kudus kepada kita supaya menjadi pembimbing. Pembimbing kepada firman. Firman yang menopang semua yang ada. Kalau bumi ini masih ada ditopang oleh firman. Tapi kalau firman nanti sudah diambil, bumi akan hancur. Saya membayangkan kayak apa kalau sudah bumi hancur, tidak ada manusia yang hidup kecuali orang yang bisa menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita baca Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus ini datang, kalau kita penuh Roh Kudus, akan membimbing kita kepada kebenaran. Seperti pertama-tama yang diberikan Tuhan kepada Maria, kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang dikandung ini melahirkan Yesus, firman Allah yang menjadi manusia. Nah inilah Roh Kudus yang lahir dalam hidup kita, yang nanti minggu akhir itu turunnya Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran ini adalah firman Allah. Lah firman Allah itu akan memperbaiki sikap hidup kita. Supaya kita tidak bertahan dalam dosa. Tapi kita ada perubahan, berubah total. Tidak mengikuti karakter hidup yang penuh dengan dosa. Tapi kita berubah dari dosa
menjadi suci seperti Yesus, gambar dan wujud Allah yang tidak tergoda. Bukti bahwa kita hidup dalam kekudusan Allah, kita sudah tidak tergoda oleh dosa. Yohanes 17, ayat yang ke-17. Yohanes 17, ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Roh Kudus menuntun kepada kebenaran firman. Untuk menguduskan, lah inilah pembentukan. Dibentuk kita ini. Diperbaiki karena manusia sudah rusak oleh karena dosa. Benar-benar rusak, membawa kepada dunia ini rusak. Sekarang kita condong lebih percaya kepada kata orang daripada kata firman Allah. Kata orang begini, Rita ada begini-begini. Kata orang ada kejadian, kita lebih percaya. Belum tentu kebenarannya, kadang-kadang berita itu hoax. Tetapi firman Allah yang benar, kenapa tidak kita percayai bahwa firman Allah itu ya dan amin. Jadi kalau saya dan saudara, karena dikatakan hukum yang pertama ditulis dalam 2 loh batu. Tapi hukum yang baru ditulis dalam loh hati. Nah yang diperbaiki oleh Tuhan adalah hati. Bagaimana kita di dalam Yesus, kalau Roh Kudus turun atas kita, hati kita akan ditulis firman yang baru, yang memperbaiki, yang kita bersikap atau berkarakter daging, yang mengikuti hawa nafsu angkara murka, yang mudah tergoda oleh kedudukan, oleh kerajaan, oleh kekayaan dan lain sebagainya, hingga tidak mempedulikan itu entah dosa entah tidak, karena tergoda. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah tergoda. Hati yang tergoda, ciri-cirinya. Supaya kita melihat, supaya kita paham. Hati yang tergoda itu punya ciri khas, itu sejarah. Kita baca dalam kitab Kejadian, pasal yang keempat, ayat 1-7. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ini Kain dilahirkan anak pertama dari Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Setelah keluar dari Taman Eden. Hidup kebahagiaan tapi dilahirkan dalam suasana terkutuk. Terus kan? Selanjutnya dilahirkannyalah Habil, Selanjutnya dilahirkannyalah Habil anak kedua. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Beda pekerjaan. Kain menjadi petani, Habil menjadi gembala kambing domba. Teruskan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habil juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan kurban persembahannya. Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Tapi korban Kain tidak diperhatikan atau ditolak oleh Tuhan. Atau tidak diindahkan oleh Tuhan. Terus. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Lalu hati Kain menjadi panas. Dan mukanya muram. Ini ciri-ciri orang berdosa itu. Hatinya panas, mukanya muram. Kalau kita melihat hati orang panas, mukanya muram, itu digoda oleh iblis. Terus firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Apakah mukamu tidak berseri kalau kamu berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain digoda oleh iblis tapi tidak kuat. Sama kita kalau berdosa digoda iblis tidak kuat sama dengan Kain. Sama, tidak ada perbedaannya. Kalau hati sudah tergoda, muka muram, hati panas, dikendalikan oleh iblis. Apa kalau kita baca selanjutnya? Kain menjadi pembunuh. Pembunuh ini adalah karakternya iblis. Iblis itu pendusta dan pembunuh sejak mulanya. Nah inilah manusia yang dilahirkan oleh orang berdosa. Kalau tidak berubah dari karakter dosa menjadi pembunuh, menjadi pendusta. Tapi Habil yang persembahannya diperkenan oleh Allah, karena memberikan korban yang benar yang berkenan kepada Allah, Habil dibenci dan Habil dibunuh. Sama Yesus, suatu kehidupan yang benar yang diutus oleh Allah tapi dibunuh, mati di atas kayu salib. Dia yang benar, dia sebagai gembala domba. Dia adalah gembala yang baik, menyerahkan nyawanya untuk domba-domba. Yang membunuh siapa? Yang membunuh saudara sekandung. Bukan mustahil kita nanti juga dibunuh oleh saudara kita. Kita dibenci oleh saudara kita. Kalau kita di dalam ibadah yang benar itu masuk dalam penuntunan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya dituntun kepada firman. Firman yang menopang semua ini. Menopang bumi langit. Dia berdiri di mana atau bumi sebesar ini. Ditopang karena firman. Tapi kalau firman sudah diambil, yang tertopang hanya orang kudus. Saya dan saudara tidak perlu takut dengan apapun. Semua akan terguncang. Masalah corona saja sekarang saya melihat di televisi, ada yang mengizinkan ini, ada yang tidak mengizinkan, ada memberikan kelonggaran, ada yang sudah simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa virus corona belum ada obat yang mujarab. Ada yang dan lain sebagainya. Sudah terjadi simpang siur. Monggo. Yang tidak pernah simpang siur hanya firman Allah. Firman Allah itu akan memperbaiki hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah ini perlu hati saya dan saudara disucikan oleh firman Allah. Ditulis oleh hukum kasih. Kasihlah musuhmu, doakanlah orang yang membenci kamu. Kasihlah orang yang membenci kamu. Ini hukum baru. Tapi hukum lama, bencilah orang yang membenci kamu. Bunuhlah orang yang bunuh kamu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi di dalam Yesus, yang sudah diukir firman Allah, sudah mengalami penyucian, tidak menjadi pembunuh seperti Kain. Berubah, memiliki kasih sayang seperti Yesus. Siapakah kita ini? Orang yang berdosa. Tapi dikasih oleh Allah untuk apa? Dikembalikan kepada ciptaan semula. Selama manusia tidak bisa dikembalikan sesuai ciptaan semula, seumur hidup akan digoda iblis. Dan kalau sudah digoda iblis nanti hari terakhir akan masuk neraka. Yang masuk surga adalah orang yang dibentuk, yang menjadi suci, yang menjadi kudus seperti dia adalah kudus, tidak tergoda. Itulah sebabnya ketika Tuhan memilih seorang raja dan sekaligus seorang gembala, dia melihat hati. Hati itu tidak ambisi. Siapa dia?
di antara 8 bersaudara anak Isai, Daud adalah tidak ambisi kedudukan. Dia patuh, taat menggembalakan kawanan domba, tapi kakak-kakaknya ambisi menggantikan Saul yang sudah jatuh dalam dosa. Semua yang ambisi ditolak oleh Tuhan. Tapi yang tekun melakukan tugas yang baik, tugas penggembalaan, memelihara domba-dombanya, ternyata dipilih oleh Tuhan. Hati menentukan, kalau hati lembut, diukir firman Allah gampang. Tapi kalau hati keras, tidak bisa. Maka orang yang keras hati, firman Allah sulit masuk. Kalau firman Allah sulit masuk, sulit mengubah karakter manusia. Sulit. Tetapi kalau hati lembut, bisa pasrah kepada Tuhan. Mengikuti maunya Tuhan, mengikuti penuntunan Tuhan. Hati lembut, maka diukir. Di dalamnya mengandung kasih. Kita baca 1 Samuel 16, ayat 6 dan 7. 1 Samuel 16, ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Kata Samuel, inilah pengganti Saul, kata Samuel. Walaupun hamba Tuhan, walaupun nabi, bisa salah menilai. Tapi kalau Tuhan berkata A, B, B, tapi manusia walaupun nabi bisa salah memilih, salah menilai. Kalau nabi itu tidak dengar-dengaran dengan firman Allah. Sekarang 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tetapi Tuhan melihat hati. Kalau orang Kristen hatinya lembut, dituntun Roh Kudus, dikebawa kepada firman Allah, supaya dibentuk menjadi suci, menjadi kudus. Tapi kalau hatinya keras, ambisi, seperti kakak-kakaknya Daud, ambisi mendapat kedudukan, mendapat kerajaan dan lain sebagainya, ditolak oleh Tuhan. Walaupun Samuel membenarkan. Inilah yang perlu kita kejar. Sebagai orang Kristen yang merayakan kenaikan Yesus Kristus, kita harus mengejar memiliki hati yang lembut. Bukan hati yang keras. Seperti Firaun dikeraskan hatinya. Menolak keajaiban-keajaiban Tuhan. Menolak melepaskan Israel dari cengkeram Firaun. Tetapi hanya tanda darah. Hanya tanda darah korban Paskah. Maka Firaun melunak. Bangsa Israel diizinkan keluar. Sama. Dan saudara, kalau ada tanda darah, ada tanda korban Kristus, ada tanda kelembutan hati, dan saudara akan dibawa keluar dari cengkeram iblis. Maka ini dalam nubuatan perjanjian lama yang bisa memberikan hati yang lembut, roh yang baru hanya Tuhan. Kegenapannya adalah di dalam Yesus. Roh yang baru itu adalah Yesus dikandung dari roh. Dikatakan hati dan firman, roh yang baru, hati yang lembut. Hati yang lembut itu ditulisi firman. Tetapi roh yang baru, itulah Roh Kudus. Kita baca dalam Yeskiel 36, ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya. Jadi di sini dikatakan
Hati yang taat. Terus satu ayat lagi. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku dikatakan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, yaitu Roh Kudus jika ada dalam kamu akan dipimpin kepada seluruh kebenaran, kepada ketetapan Tuhan. Terus. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang malah mampu melakukan firman itu, yang hatinya baru dan roh baru yang diberikan Tuhan. Siapa itu? Yesus Kristus yang akan menggenapkan janji Tuhan ini. Jadi kita di dalam Yesus punya suatu kepastian bahwa Roh Kudus yang turun pada kita akan menuntun kepada kebenaran firman Allah. Dan kebenaran firman Allah akan menyucikan, menjadikan hati lembut, tidak keras hati, tidak keras kepala. Kalau kita sudah dituntun oleh Roh Kudus menuju kepada kebenaran firman, mengalami pengudusan, tidak usah takut. Kapan saja Yesus datang kali yang kedua, kita bisa menyongsong. Tapi jangan coba-coba terbujuk oleh iblis. Dosa tidak apa-apa. Banyak temannya. Manusia tidak mungkin bisa melepaskan dosa. Manusia tidak mungkin bisa benar. Manusia tidak mungkin bisa kudus. Itu kata iblis. Kalau kata firman Allah, kamu akan menjadi kudus. Sama seperti aku adalah kudus. Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Betapa indahnya hari ini yang nantinya akan digenapkan Roh Kudus turun dan Yesus naik ke surga. Setelah naik surga dilihat oleh para murid, dia akan kembali datang dari surga, akan dilihat oleh murid-murid yang hatinya kudus. Tetapi yang tetap dalam dosa, ada sekat yang belum dirobek. Ketika Yesus mati, pintu tirai, penghubung, penyekat antara ruangan suci dan ruangan maha suci, robek dari atas ke bawah. Terbukalah kesempatan, kita masuk ruangan maha suci, menjadi sama dengan Yesus. Dia adalah gambar dan wujud Allah. Bersyukur kepada Tuhan, kita adalah orang yang mendapat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mari kita hargai, jangan kita sembrono dengan firman Tuhan. Jangan sembrono dengan penuntunan Roh Kudus. Ikhlas saja, saya rela, saya ikhlas. Walaupun harus peperangan dengan keinginan daging hawa nafsu, menghadapi berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, yang menakutkan, dan lain sebagainya. Tidak. Yesus yang kami sembah, Yesus yang berkuasa menyelamatkan saya sesuai dengan janjinya. Puji Tuhan, terima kasih kepada sidang jemaat yang di rumah, yang saya sangat-sangat rindu. Kiranya salam hormat, salam bahagia kami bersama Ibu, saudara terima dengan senang hati. Sampai kapan kita ketemu kembali, ibadah tanpa tekanan corona, ibadah dengan bebas. Kalau sekarang kita harus bisa menerima semua, karena ini adalah aturan negara. Sekali pemerintah atau negara itu wakil Allah, bukan melarang orang ibadah, cuma dilarang berkelompok. Di gereja itu berkelompok, tapi kalau di rumah hanya berkelompok dengan keluarga. Kita akan sama-sama tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Segala puji dan hormat kami haturkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang luar biasa, Allah yang menakjubkan, Allah yang memastikan kami selamat. Jika kami sungguh-sungguh mentaati tuntunan Roh Kudus,
disucikan oleh firman Allah, dibentuk oleh firman Allah, supaya kembali menjadi serupa dengan Allah. Jadi gambar Allah seperti Yesus. Yesus adalah gambar dan wujud Allah. Inilah menjadi contoh yang konkret, hingga kami harus berpegang teguh dengan iman kami. Siapakah Yesus? Yesus adalah gambar dan wujud Allah. Kalau kami taat atas tuntunan Yesus, menghargai korbannya, kami punya kesempatan. Setelah kami ditebus oleh Tuhan, kami punya kesempatan dituntun oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menuntun kepada firman Allah. Kami punya kesempatan diperbaiki, dikuduskan oleh firman Allah. Bukan menjadi Kristen yang sembarangan, Kristen asal beragama, Kristen yang tidak mengalami pengudusan. Sekat dosa tetap tidak robek. Tapi kalau ingin robek sekat dosa, hanya hidup rela disucikan. Berkatilah jemaatmu semua yang ibadah di rumah. Kenaikan engkau Tuhan, mereka semua merayakan di rumah. Berkati dengan limpah lewat firman-Mu. Dan berkati menghadapi virus corona ini. Ada PSBB, ada tidak boleh buka toko dan lain sebagainya. Biar kita bisa menerima semuanya. Tuhan pasti sudah mengatur, memberikan kekuatan kemampuan atas tuntunan Roh Kudus, hingga kami tidak mungkin akan mengalami kekurangan apa-apa. Berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo yang mengatur negara ini, Tuhan. Berikan hikmat akal budi, supaya apa yang dikatakan, diucapkan sesuai dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan. Juga Bapak Ma'ruf Amin, kami serahkan ke tangan-Mu. Semua para menteri, anggota DPR, para hakim, jaksa semuanya Tuhan. Berikan hikmat supaya memutuskan perkara benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kebenaran Sang Putra, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, melindungi, memberkati saudara. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.